warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anif Mafiro akan memaparkan proposal saya yang berjudul Pengaruh Bimbingan Orang Tua Terhadap Pola Belajar Anak dan Prestasi Belajar Matematika Kelas 5 MI Al-Ihsan. Adapun bab pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Pendidikan diartikan sebagai usaha sadar seseorang untuk memperoleh pengetahuan serta mengembangkan potensi yang dimiliki. Pada dasarnya, setiap manusia itu memiliki hak untuk mengenyam dan mendapatkan pendidikan yang layak. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tujuan pendidikan yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dalam pencapaian tujuan pendidikan, dibutuhkan kerjasama antara lembaga pendidikan dengan masyarakat maupun keluarga. Pada dasarnya, setiap orang tua mempunyai harapan agar anaknya itu memiliki prestasi yang baik di sekolah. Akan tetapi, semua itu tidak terlepas dari orang tua sebagai pendidik. Orang tua bertanggung jawab dalam menentukan prestasi belajar anak. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak juga mempengaruhi belajar anak, di mana biasanya itu anak lebih cenderung malas dan kurangnya konsentrasi anak dalam belajar. Oleh karena itu, dalam proposal ini membahas tentang pengaruh bimbingan orang tua terhadap pola belajar anak dan prestasi belajar matematika kelas 5 MI Al-Ihsan. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Dalam proposal masalah ini terdapat dua masalah. Yang pertama yaitu adakah pengaruh bimbingan orang tua terhadap pola belajar matematika siswa kelas 5 MI Al-Ihsan. Yang kedua yaitu bagaimana hasil prestasi matematika siswa kelas 5 MI Al-Ihsan. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh bimbingan orang tua terhadap pola belajar matematika siswa kelas 5 MI Al-Ihsan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui hasil prestasi matematika siswa kelas 5 MI Al-Ihsan. Yang keempat yaitu manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan diharapkan dapat mengembangkan kajian ilmu pengetahuan tentang pengaruh bimbingan orang tua terhadap pola belajar anak dan prestasi belajar matematika kelas 5 MI Al-Ihsan. Kemudian secara praktis, manfaat penelitian itu bagi pendidik yang pertama yaitu memberikan informasi tentang pengaruh bimbingan orang tua terhadap pola belajar anak dan prestasi belajar matematika kelas 5 MI Al-Ihsan. Yang kedua itu menjadikan masukan guru dan sekolah untuk menjalin hubungan kerjasama antara pendidik dengan orang tua. Kemudian bagi orang tua, manfaat penelitian itu sebagai untuk menambah wawasan bagi orang tua agar senantiasa memberikan perhatian yang penuh atau intensif kepada anak guna meningkatkan prestasi belajar yang akan diraih. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka. Untuk yang pertama hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah, di mana rumusan masalah penelitian ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah H0 ditolak apabila tidak terdapat pengaruh bimbingan orang tua terhadap pola belajar matematika siswa kelas 5 MI Al-Ihsan. HA diterima apabila
ada pengaruh bimbingan orang tua terhadap pola belajar matematika siswa kelas 5 MI Al-Ihsan. Kemudian B, yaitu bimbingan orang tua. Bimbingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bimbing yang berarti pimpin, asuh, dan tuntun. Kata bimbing kemudian mendapat imbuhan an menjadi bimbingan yang berarti petunjuk atau cara mengerjakan sesuatu. Jadi dapat disimpulkan bahwa bimbingan itu merupakan sesuatu kegiatan yang dilakukan seseorang secara sadar guna mengembangkan segala potensi yang dimiliki manusia secara optimal. Pemberian bimbingan kepada anak akan membawakan dampak positif bagi pribadi masing-masing anak, di mana dengan memberikan bimbingan secara penuh, orang tua juga akan mengetahui sejauh mana kemampuan masing-masing anak terhadap pembelajaran di sekolah. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana di mana kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masing-masing anak. Secara tidak langsung, bimbingan juga memberikan motivasi terhadap anak untuk meningkatkan prestasi belajar anak. Yang selanjutnya yaitu belajar dan prestasi belajar. Belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu keterampilan, pengetahuan, maupun sikap. Belajar itu yang dilakukan secara terus-menerus juga membawa dampak yang positif bagi masing-masing individu yang melakukannya. Prestasi adalah keberhasilan proses dan keberhasilan produk yang telah dicapai melalui rangkaian proses yang telah dilalui. Hasil belajar merupakan suatu hasil atau tingkat keberhasilan peserta didik selama proses pembelajaran telah berlangsung. Biasanya keberhasilan ini ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku yang meliputi ranah kognitif, efektif, psikomotorik, dan pada diri seseorang. Kemudian hakikat pembelajaran matematika. Menurut Hans Freudenthal, matematika merupakan aktivitas insani dan harus dilakukan dengan realitas. Dengan demikian, matematika merupakan cara berpikir logi yang dipresentasikan dalam bilangan, ruang, dan bentuk dengan aturan-aturan yang telah ada dan tidak terlepas dari aktivitas insani tersebut. Pada hakikatnya, matematika tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa matematika itu merupakan suatu ilmu yang berkaitan dengan logika, bentuk, ruang yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah berlaku. Kemudian selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Penelitian yang terkait judul yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu penelitian dilakukan oleh Zahra pada tahun 2009 yang berjudul Pengaruh Bimbingan Orang Tua terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam pada siswa SD di SD Negeri Kradon Lor 2 Kecamatan Suruh tahun 2009. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui prestasi belajar siswa pada materi pendidikan agama Islam di SD Kradon Lor 2 Kecamatan Suruh tahun 2009. Penelitian ini terdapat persamaan terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu adanya bimbingan orang tua. Akan tetapi, jika tujuan penelitian ini hanya untuk mengetahui prestasi belajar siswa pada materi pendidikan agama Islam, hanya dengan penelitian akan dilakukan oleh penulis yang selain untuk mengetahui hasil prestasi belajar matematika, juga untuk
mengetahui bagaimana pengaruh bimbingan orang tua terhadap pola belajar siswa. Kemudian bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini karena gejala yang diteliti dapat diukur dan dinyatakan dengan bentuk angka. Kemudian selanjutnya yaitu metode penelitian. Kegiatan penelitian ini diperlukan metode penelitian yang tersusun secara sistematis guna data yang diperoleh benar-benar layak diuji kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode dalam analisa ini yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif ini digunakan untuk menggambarkan hubungan bimbingan orang tua terhadap pola belajar siswa dan hasil prestasi belajar matematika. Untuk subjek dan objek penelitian, subjek dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 5 MI Al Ihsan Kabupaten Rembang yang terdiri dari 20 siswa. Sedangkan untuk objek dalam penelitian ini adalah pengaruh bimbingan orang tua. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel, di mana terdapat 1 variabel bebas atau independen dan 2 variabel terikat atau dependen. Variabel bebas atau independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya yang sifatnya berdiri sendiri dan menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen dari penelitian ini adalah bimbingan orang tua, yaitu sebagai X. Kemudian yang variabel terikat atau variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain yang sifatnya tidak dapat berdiri sendiri atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Y1, pola belajar anak dan hasil belajar matematika sebagai Y2. Kemudian untuk lokasi penelitian yaitu penelitian ini dilakukan di MI Al Ihsan Kabupaten Rembang. Kemudian untuk waktu penelitian ini yaitu dilakukan mulai tanggal 23 November 2020 sampai 25 Desember 2020. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Data penelitian merupakan suatu aspek terpenting dalam penelitian sehingga instrumen yang digunakan harus terpercaya. Dalam penelitian ini, penggunaan teknik pengumpulan data yaitu menggunakan angket dan dokumen. Dalam angket ini nanti itu berupa data pertanyaan yang diajukan untuk orang tua, di mana nanti masing-masing pertanyaan itu sudah ada pilihannya sehingga dapat dipilih sesuai dengan pendapat yang paling benar menurut responden. Kemudian yang untuk dokumen nanti, ini nanti itu dokumennya itu diambil dari dokumen-dokumen yang telah ada untuk mengetahui kemampuan awal siswa dan selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif dengan menggunakan frekuensi atau presentase dan korelasi produk atau momen. Sekian dari pemaparan proposal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.